Oke, kalau tadi kita sudah membuktikan bahwa turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X sendiri. Sekarang kita akan membuktikan yang kedua ya, ini pertanyaan dari mahasiswa. Buktikan apakah betul kalau fx itu adalah ln X, maka turunannya adalah 1/X. Sekarang kita mau melihat proses pembuktiannya. Jadi saya awali dengan ln ya. Jadi ln ini kan sebenarnya logaritma dari bilangan natural. Jadi ini adalah E log gitu ya. Kalau ln X itu kan artinya E log X begitu. Ini saya cuma mengingat sedikit saja supaya lebih refresh. Jadi nanti kalau ada E log E, nah ini kita sebutnya dengan ln E. Dan ini nilainya adalah 1. Jadi ini simpanan kita, kemudian bilangan E itu sendiri menurut definisinya ya. E itu dijabarkan sebagai ini hasil dari limit N mendekati tak berhingga dari 1 plus 1/N pangkat N. Atau bisa juga disebut E adalah limit dari N-nya ini mendekati 0, kemudian di sini 1 plus 0, kemudian pangkat 1/N. Nah, bentuknya jadi bisa dibalik seperti itu ya. Ini modal kita dulu. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke pembuktian ya. Kita mulai dari definisi turunan dulu ya. Jadi, turunan dari fx adalah f aksen x yaitu limit h mendekati 0, fx ditambah h dikurangi fx. Kemudian dibagi dengan h. Nah, sekarang kita mau masukkan, kita tulis dulu ini ya, h mendekati 0. Fx-nya adalah ln x, berarti di sini ln x plus h. Kemudian dikurangi fx, berarti dikurangi oleh ln x. Kemudian dibagi h, ini tetap tidak berubah. Kita tulis dulu limit ini supaya tidak hilang ya. Kita lihat ini adalah logaritma ya, ln dikurangi ln. Kalau ln dikurangi ln, berarti kan begini kan, ln A dikurangi ln B, gitu ya. Itu kan sama dengan ln dari A dibagi B, gitu kan. Nah, kita akan pakai itu, jadi di sini menjadi ln dari X plus H dibagi dengan X. Kemudian hasilnya semua dibagi dengan H. H ini tetap ya, tidak ada perubahan apa-apa. Yang ini saya hapus dulu, supaya tidak mengganggu, itu kertas buram ya, anggap saja begitu. Kemudian kita akan coba sederhanakan. Bentuk yang di dalam kurung itu, X dibagi X, saya coba sederhanakan, itu saya tulis 1 ya. Kemudian H dibagi X, saya tulis tersendiri di sini. Nah, yang lain tetap. Jadi masih ada ln, masih dibagi dengan H, kemudian masih ada limitnya juga. Bentuk yang lebih sederhana ini, sekarang saya akan ubah lagi. H per X, saya ubah menjadi N ya. Ini saya ganti pakai warna merah. Ini akan saya sebut dengan N. Nah, kalau N adalah H per X, berarti ketika H mendekati 0, maka N itu juga akan mendekati 0. Begitu ya. Oke, sekarang kita masukkan. Jadi saya akan pakai N ya untuk menggantikan H. Di sini H mendekati 0, maka saya tulis N mendekati 0. Kemudian ln dari 1 ditambah H per X, saya ganti dengan N. Gini. Kemudian di bawah ada H. Jadi semua H kita ganti dengan N ya. Kalau begini, H-nya berarti apa? Kalau H per X itu adalah N, maka H itu adalah N kali X. Begitu ya. Saya hapus dulu. Jadi ini adalah N kali X. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk ini secara lebih jelas lagi. Kalau nx-nya ini saya taruh di sebelah pinggir, jadi 1 per nx. Kemudian di sini adalah ln 1 ditambah n. Oke, saya perlu pindah ke sebelah kanan. Jadi ini akan sama dengan limit n mendekati 0. Kemudian perkalian antara suatu bilangan dengan ln suatu bilangan itu kita boleh ubah menjadi pangkat ya. Maksud saya itu begini. Jadi kalau ada A dikalikan dengan ln B, itu akan sama dengan ln dari B pangkat A gitu ya. Jadi A-nya pindah ke sini, jadi pangkatnya B. Maka di sini kita akan punya ln dari 1 plus N pangkat 1 per N. Nah, saya ambil 1 per N-nya saja. Sedangkan 1 per X-nya saya tinggalkan di bawah. Saya tidak perlu, karena saya ingin mengumpulkan semua yang berbentuk N di sini. Nah, ini kan semuanya N ya. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya.
X ini tidak ada pengaruhnya ya dengan limit, karena limit bergantung pada N. Jadi 1 per X saya boleh keluarkan. Kemudian sekarang limit dari len, saya boleh tulis len dari limit gini ya. Len dari limit N mendekati 0, ini 1 ditambah N pangkat 1 per N. Nah, bentuk ini sudah kembali ke bentuk yang tadi kita bicarakan di awal ya. Masih ingat tadi? Mudah-mudahan masih ingat bahwa ini adalah E menurut definisi bilangan Euler tadi. Maka kita akan punya di sini 1 per X dikalikan dengan len E. Dan tadi juga sempat kita bahas sedikit bahwa len E itu nilainya 1. Jadi ini adalah 1 per X dikalikan 1. Nah, dengan demikian kita mendapatkan f aksen X itu adalah 1 per X. Jadi sampai di sini sudah terbukti. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas dan kita bisa banyak diskusi lagi ke depannya ya. Silakan kalau mau tanya sesuatu boleh langsung tanya. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah ikut berpikir dengan saya. Saya senang berdiskusi dengan Anda semua ya.